Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari lanjutkan pembacaan asmara Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2023. Sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Oke, ini pembacaan Pisces couple ya, Pisces berpasangan. Nah, jadi ini bisa kayak berjuang gitu ya. Berjuang tapi sekaligus gini, apa yang diperjuangkan itu tuh hasil dari penciptaan diri sendiri. Nah, gini. Ini pasangannya Pisces ini tuh bisa orangnya agak-agak ruwet sedikit ini orangnya. Agak mau ini tuh dia banyak berdrama. Nah, kayak kita. Dia menyakiti diri dia sendiri, tapi kemudian ketika dia menyakiti diri dia sendiri, dia berjuang untuk melepaskan diri dari upaya diri dia yang menyakiti itu sendiri. Kayak gimana bilangnya? Gini, Pisces ini kan dia ndak ada cari perkara, dia ini ndak ada cari gara-gara, dia ini ndak ada coba cari masalah. Yang dalam pikirannya dia, aku cinta sama ini si pasanganku, gitu. Aku ingin harmonis dengan dia. Aku berusaha semampu sedaya upayaku untuk dia, gitu. Aku menyerahkan hidupku untuk si pasanganku ini. Gitu ya. Aku nggak ada mencoba untuk setengah hati dengan dia. Aku di sini tuh total, aku di sini tuh berintegritas gitu. Aku nih tahu diri siapa aku gitu. Nah, di sana, dan aku tuh nggak yang berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya aku untuk menciptakan relationship ini tuh relationship yang tempat mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Jadi Pisces di sini tuh yang kalau Mari tangkep ini tidak neko-neko. Tidak neko-neko. Itu ya. Dia tidak sebegitu konyolnya ingin mencoba untuk menghadirkan bara, konflik, masalah di dalam relationship ini. Justru maunya dia apa ya yang terbaik, gimana ya gambarannya surga. Aku pengennya menghadirkan itu di dalam hubunganku dengan dia. Aku gak mau marah-marah. Aku akan coba sabar. Aku akan bikin dia tuh senyaman mungkin dengan aku. Gitu. Aku akan mencintai dia tuh dengan tulus. Jadi kayak Pisces ini tuh dia mengkondisikan dirinya dia sebaik-baiknya sebagai seorang pasangan gitu. Dia tidak konyol, dia tidak gaya-gaya bocah yang nyari-nyari keributan gitu ya. Enggak, dia di sini tuh kayak ya aku serius sama seseorang ini gitu ya. Aku serius dengan si pasanganku ini. Bagaimana mungkin ketika aku bilang aku serius sama dia tapi aku nyakitin dia, aku ngerugiin dia, aku mengabaikan dia. Ya gak mungkin. Aku menggambarkan masa depanku ini tuh ya bersama dia. Jadi dia harus bisa mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, bahagia ketika ngejalani dengan aku. Nah, kayak gitu. Tapi Pisces ini tuh bisa, kalau Mari lihat, dia tuh tahu ini si pasangannya ini tuh ruwet sendiri. Gitu ya, banyak dramanya, cari-cari ribut gitu.
bisa kayak playing victim gitu ya. Mungkin seseorang ini tuh bisa saja dia nggak tahu nih batasannya, arti puas gitu ya. Selalu kayak ngerasa bisa kurang. Selalu kayak punya banyak tuntutan bahwa dia nggak boleh merasa cukup dengan apa yang diberikan Pisces ke dia. Mungkin juga nggak bisa ya, mungkin juga tidak adil ya juga. Kayak kalau Mari bilang bahwa orang ini nggak tahu bersyukur ya, mungkin juga Mari keliru di situ, karena barangkali dia pernah punya barangkali dia memang punya kehidupan itu tuh yang lebih baik daripada kehidupan yang bisa diberikan Pisces untuk dia, bisa jadi kayak gitu. Dia punya gambaran atau dia sudah mengalami sebuah kehidupan yang jauh lebih wah daripada kehidupan ketika dengan Pisces. Jangan-jangan seperti itu. Jadi idealnya dia adalah gitu kan, kemampuannya Pisces di sini tuh ngasih dia 10, tapi idealnya dia nggak boleh hidup tuh hanya punya 10, mesti 20, mesti 30 gitu. Nah jadi kayak akhirnya dia kayak ada ngerasa sengsara di sini gitu. Boleh-boleh dia bilang bahwa hidup tuh harus dijalani bukan seperti ini gitu. Harus kayak misalnya rumah tangga ibu bapakku, di mana bapakku mungkin pekerja keras, bikin ibuku kaya misalnya kayak kita. Sementara Pisces ini sudah pun dia pontang-panting, ya, banting tulang, kemampuannya dia menarik berkat rezeki itu tuh hanya sekian gitu. Nah, cuman karena si pasangan ini tuh punya ideal tersendiri, dia nggak bisa sanggup menerima bahwa apa yang dikasih Pisces itu tuh hanya sekian saja gitu. Tapi iya, lagi-lagi ini bisa kayak yang orang punya angan-angan atau ilusi-ilusi terlalu tinggi gitu ya. Dia tidak apa adanya ketika ngejalani relationship ini gitu. Dia ingin dengan Pisces, itu udah pasti. Bukannya dia gara-gara menjalani relationship dengan Pisces serba kekurangan, lantas dia aku cabut, aku tinggalin Pisces, aku cari yang lain aja. Bukan berarti seperti itu dia. Aku mau dengan Pisces, tapi Pisces ini tuh harus seperti yang aku inginkan. Dia harus bisa ngasih aku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Sementara si Pisces ini tuh hanya ngasih aku A, B, C. Mana nih yang lainnya? Aku mau tunggu. Gitu. Tapi ketika menunggu itu dia kayak yang sakit gitu. Bahkan ya tadi dia bisa kayak cari-cari ribut, cari-cari perkara gitu ya. Dia bisa marah-marah gitu. Dia bisa nunjukin dia sewot gitu ya. Dia bisa menekan Pisces gitu ya. Menyindir gitu-gitu, memperlakukan tidak respect misalnya kayak gitu. Mungkin maksudnya dia udah tak cuekin dia, tak amukin dia, biar dia punya semangat lebih besar lagi untuk memberikan lebih banyak lagi ke aku gitu. Tapi ketika dia berdrama sendiri menunggu hasil dari apa tindakannya dia tersiksa. Misalnya kayak gini, aku blokir aja lah Pisces ini. Ketika dia ngeblokir Pisces, dia sendiri yang jantungan. Dia sendiri yang stres di sana. Lu mana nih? Kok Pisces belum menghubungi? Mbok yo cari cara lah. Aku kan ngeblokir kan cuman dari WA. Harusnya dia ngubungin aku tuh dari IG, email kah, dari Telegram kah, dari Gojek kah, aplikasi Gojek gitu ya. Gitu.
Kok belum nongol ini dia? Sementara Pisces ini tuh dia nggak yang bangsa orang panikan kayak gimana ya. Ketika dia diblokir, ini contohnya aja ya. Ketika dia diblokir sama si pasangan, yang dia lakukan adalah, oh berarti si pasanganku ngeblokir aku, berarti saat ini jangan-jangan dia butuh space, dia butuh ketenangan dulu. Udah aku nggak mau ganggu. Gitu. Pisces ini kan dia kayak, aku nggak boleh serampangan dalam ngejalani relationship ini. Dan mungkin juga dia sudah cukup dewasa ya untuk tidak uring-uringan gitu ya. Dia punya jalan pikiran sendiri. Oh kamu ngeblokir aku berarti kamu lagi tidak ingin berkoneksi dengan aku. Ya udah aku kasih kamu ruang. Sementara yang di sana si pasangan, mestinya kalau kamu tahu aku nih ngeblokir kamu ngelakuin sesuatu. Kamu tanya kayak aku kenapa aku ngeblokir kamu. Kamu pujuk kayak aku, kamu kejar kayak aku, kayak gitu loh. Nah, di situ. Jadi dia ruwet-ruwet sendiri, repot-repot sendiri, capek-capek sendiri. Kalau Pisces di situ tuh, oh kamu kayak gitu, oh ya udah, nggak apa-apa, gitu. Jadi dalam kasus tadi diblokir, mungkin Pisces, wih, dia ngeblokir aku, wah, tapi sudahlah. Ntar juga baik sendiri kok hatinya. Kutunggu aja kapan dia ngebuka blokirnya, kapan dia duluan chatting aku nggak mau ganggu dulu. Jadi signal yang diberikan oleh si pasangan ditangkap Pisces, boleh jadi tuh bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan oleh si pasangannya. Ya si Pisces di sini tuh ya nggak ada ngerasa bersalah, tidak ngejar-ngejar, tidak nguber-nguber, tidak seperti orang kesetanan untuk nyari tahu gitu. Nah di sana, karena kan Pisces di sini tuh aku udah ngasih yang terbaik loh, gitu. Jadi mungkin Pisces di sini tuh entahlah kalau kamu ngerasa kurang ya dari apa yang aku berikan, tapi aku udah ngasih yang terbaik. Nah, mungkin pun Pisces bisa paham, iya ini pasanganku ini tuh apa ya, masih ragu-ragu mungkin dengan aku gitu, masih punya trauma masa lalu, mungkin kayak gitu, atau apa ya, dia si Pisces ini tuh kalau Mari bilang sebenarnya dia sudah bisa membaca betul ini tentang si partnernya ini. Oh ya gitu. Kalau Mari bilang di sini tuh Pisces dia orangnya tidak reaktif ya, tapi dia ini orangnya yang kayak responsif. Oh kalau dia seperti ini tuh baiknya kayak gini, nggak yang loh kok kayak gini sih. Nah di sana. Jadi kayak Pisces ini tuh, oh ini kamu lagi cari ruwet sendiri, ya udah sampai kamu capek sendiri, kamu ruwetnya sampai berapa lama, ya udah. Ini bisa Pisces itu tuh make gaya-gaya pura-pura tidak tahu, biar nggak makin gimana-gimana relationship ini, biar makin nggak yang makin berantakan gitu lah. Aku nggak ada niatan untuk hal-hal buruk ya kepada si pasanganku. Kalau ini Pisces bisa ngobrol hari ini dengan kita di sini, dia bilang aku nggak punya niatan untuk memberikan hal-hal buruk, memanifestasikan hal-hal buruk pada relationshipnya aku dengan dia. Aku di sini tuh tulus sama dia. Gitu ya. Ketika dia ruwet sendiri, ya sudah. Tak biarin aja dulu. Nah, seperti itu. Jadi tetap ada rasa, ini sebenarnya pasangannya Pisces ini tuh mau mengejar rasa kepuasan.
dari seseorang yang inilah batas kemampuan yang bisa dia berikan. Itu udah maksimal ini, Pisces ini tuh ke dia tuh udah maksimal betul. Gitu. Tapi si pasangan ini tuh enggak, ini belum maksimal, ini belum maksimal. Nah kayak gitu. Pisces di sini tuh kalau Mari bilang dia kayak nggak ngerasa ada guilty feeling, wah aku nih mengecewakan pasanganku, wah aku ini gitu ya, nggak ada. Soalnya setiap berurusan dengan si pasangan, pilihan-pilihan terbaik yang aku ambil, pemberian-pemberian terbaik yang aku ambil. Aku nggak bisa mengorbankan dirinya aku lebih gila-gilaan lagi untuk dia, karena aku tahu nih batas kemampuanku cuma sampai segini ngasih sama dia, dan ini sudah maksimalnya betul gitu loh. Ya udah, giliran dia puas tidak puas ya terserah. Nah di sana memang ini ceritanya bisa mungkin ini si pasangannya Pisces ini tuh ada rasa cemburu kepada kehidupannya siapa gitu ya. Mungkin juga dia bisa cemburu pada kehidupannya Pisces. Jadi ini kan kayaknya ini juga si pasangannya Pisces ini dia orang yang pengen dipuja. Dia kayak dia pengen diperlakukan dengan bak ratu atau raja gitu. Dia pengen disuplai terus-menerus sama Pisces ini. Dia pengen mengalami yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi ada ilusi kesempurnaan di situ. Dan itu tolak ukur kesempurnaannya dia itu tuh tidak cocok apabila dia aplikasikan, dia harapkan dari hubungannya dia dengan Pisces ini. Kalau dia ngerasa bahwa batinnya dia tersiksa, pikirannya dia ndak enak, emosionalnya dia berantakan, kalau untuk berharap kepada Pisces ini tuh ndak bisa. Bebaskan dirinya ya. Mana tahu di sini ada pasangannya Pisces yang lagi ngeliat video dan ngerasa relate dengan kehidupannya, resonate dengan perjalanan asmara bersama dengan Pisces. Cari dari tempat lain. Gitu. Pisces ini tuh nggak bisa diharapkan lebih jauh lagi. Karena ini sudah yang paling maksimal yang mampu dia lakukan. Bebaskan diri, kejar, upayakan sendiri. Gitu. Jadi kayak yang kalau digambarkan juga, ini si pasangannya Pisces ini tuh pengen makan mangga, tapi berteriak-teriak ke pohon nangka. Nangka, kamu kasih aku mangga, lu Yunus sampai mati ndak akan bisa. Sampai kiamat, kurang sedetik, itu si pohon nangka ndak akan bisa ngasih mangga. Ayo cari pohon mangga. Cari penjual mangga. Biar terpuaskan dahaga, terpuaskan hasrat. Bukan salah punya hasrat, aku ingin punya hidup seperti ini, aku pengen punya hidup seperti itu, ndak salah. Yang salah tuh nyarinya, mengupayakannya, menghadirkannya kayak gimana. Nggak ada tuh salahnya. Aku pengen dijadikan ratu, aku pengen dijadikan raja. Ya cari kualitas ratu. Ya cari pasangan dengan kualitas raja. Ya cari yang lebih cocok. Gitu loh. Yang lebih memungkinkan kita bisa mendapatkan itu gitu. Nah di situ ya, Pisces ini tuh cinta boleh cinta, sayang boleh sayang gitu ya. Tapi kalau untuk kayak tersiksa dalam menjalani asmara bersama dengan si pasangan, dia di sini tuh nggak mau. Nah kayak gitu, Pisces tuh pasti nggak mau. Ini bukan kayak gaya-gaya orang yang haus dicintai, haus disayangi, enggak. Gayanya si Pisces ini tuh dia lebih kayak ya sudah, ini yang bisa aku kasih sama kamu, aku kasih gitu.
Tapi ketika aku berinteraksi sama kamu, yang adanya aku ini tuh ndak karu-karuan hidupnya, aku ndak mau. Gitu. Aku tahu tuntutanmu, kamu pengen begini, kamu pengen begitu. Tapi aku nggak bisa kasih itu. Aku tahu nih batas kemampuannya aku. Dan aku nggak mau gila-gilaan menjadi sewujud dengan maunya kamu. Lah ini aku. Kamu merasa cocok, ambil. Nggak cocok, entahlah, nggak tau lah. Gitu. Itu udah urusanmu lagi lah. Nah, gitu kalau Piscesnya bisa ngomong. Di sana ya. Nah, kalau misalnya ini urusan cinta segitiga, misalnya Pisces di sini tuh sudah punya pasangan sah, dia punya rumah tangga gitu. Dan orang ini adalah selingkuhannya. Ya ndak kan memang bisa Pisces itu tuh benar-benar dengan dia ada rumah tangga yang harus dipertimbangkan. Dengan dia tetap berinteraksi. Kalau misalnya keadaan kondusif ya, keadaan memungkinkan. Tapi kecuali kalau ini tuh cari perkaranya sudah ruwet banget, Pisces di sini tuh kamu jangan buang-buang sampah kenegatifannya kamu di hidupnya aku ya. Gitu. Oh, kamu nggak membahagiakan aku. Wah, dengan terkoneksi sama kamu ini aku makin gak karu-karuan hidupnya. Aku nggak mau. Bisa Pisces memang menghindari seseorang ini kalau seseorang ini tuh sudah toksik banget. Nah, tetapi kalau orang ini tuh masih jadi kayak gini, ini Pisces ini tuh masih punya kesanggupan untuk membersamai dia. Gitu. Tapi nanti akan ada tuh masanya kalau ini ruwet terus, ini kebablasan gitu ya, kenegatifannya. Ini Pisces bisa, aku toh sudah punya rumah tangga kok. Rumah tanggaku lebih adem ayem. Rumah tanggaku tuh lebih asik gitu. Dengan kamu aku mencari bahagia tambahan. Tapi ternyata jangankan bahagia. Bisa merasa tenang aja dengan kamu susah. Aku nggak mau lagi. Nah seperti itu. Pisces di sini tuh orangnya mempertimbangkan ketenangan batinnya dia juga, kepuasan dirinya juga. Kalau seseorang ini dianggap terlalu membahayakan bagi kestabilan jiwa dan raganya dia, ini pasti orangnya akan ditinggalkan. Nah kayak gitu. Tapi kalau orang ini misalnya baik budi, ya bisa menerima lah apa adanya Pisces ini, Pisces akan tetap dengan dia. Dan lagi-lagi bahwa apa yang diberikan Pisces menurut dia nih lo ya, menurut dia, ya apa yang aku berikan itulah sudah batas kebisaannya aku. Tanpa aku berniat mengurang-ngurangin, gitu. Tanpa aku berniat untuk korupsi energi, hanya itu yang aku mampu. Nah di sana ya. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces sendiri, ada Virgo di sana, ada Libra, ada Leo di situ ya, ada Capricorn di sana, Gemini hadir, Sagittarius hadir. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.